Oke, selamat malam semuanya, selamat datang di Daily Media. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton episode-episode Daily Media dari episode awal sampai episode hari ini. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua. Semoga teman-teman dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di episode malam ini gue mau cerita tentang pengalaman pribadi gue pada saat gue menjadi juri festival pencaksilat internasional dan nasional. Pada saat itu gue menjadi salah satu juri perwakilan dari Jakarta, dan ada beberapa juri dari perwakilan di daerah. Kebetulan ini jurinya itu ada dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, keempat tersebut itu diambil perwakilannya, dua orang kayak gitu. Dan ada satu juri pengganti dan ada satu juri yang ini intinya ganti-gantian lah kayak gitu. Jurinya itu dua orang dari setiap daerah masing-masing. Jadi beginilah ceritanya. Oke, pada saat itu gue disuruh menjadi juri di salah satu festival yang diadakan oleh organisasi yang kebetulan besar, wadah pencaksilat yang ada di Indonesia. Gue gak sebut namanya apa. Dan itu gue disuruh jadi juri festival. Kebetulan emang dari sejak SMP itu sampai SMK gue masih bergelut di dunia pencaksilat dan bakal menjadi atlet daerah di Jakarta Timur. Nah, kebetulan setelah udah nggak ada lomba-lomba dan gue udah nggak ngambil kejuaraan, di situ gue mengikuti penataran yang namanya festival wasit dan juri. Dan setelah ikut penataran itu, gue akhirnya lulus untuk menjadi juri, dan gue ngambil juri tradisional, bukan juri tanding ataupun yang pada umumnya gitu. Gue ngambil juri kategori juri tradisional, silat tradisional. Nah, oke lah. Di situ gue menjadi perwakilan nih, karena kebetulan salah satu juri yang ditunjuk sama pemerintah DKI Jakarta itu tidak bisa hadir karena beliau itu ASN dan beliau itu lagi ada pekerjaan di pemerintah. Jadilah gue ditunjuk untuk mewakilkan Jakarta pada saat festival tersebut, dan gue menjadi juri. Oke lah, ini festival ini diadakan di daerah Karawang. Dan dilakukan 3 hari lah. Kebetulan 3-4 hari, gue lupa harinya berapa hari. Tapi intinya gue menjadi salah satu korban kecurangan dan ketidakpuasan dari peserta yang mengikuti festival pencaksilat tersebut. Oke, gue nginep nih di dekat area gor tersebut. Gue nginep di area gor tersebut. Habis itu besokannya langsung kita mengadakan upacara pembukaan festival tersebut. Oke lah, masing-masing perwakilan, masing-masing juri dan segala macam kontingen dan semua panitia itu berkumpul di aula gor tersebut. Di dalam gor tersebut kita kumpul, kita melakukan opening seremoni festival pencaksilat seni tradisional internasional. Jadi ya kita opening di lapangan segala macam, terus seperti layaknya opening pada lomba-lombanya. Terus gue kebagian membacakan peraturan lomba pada saat sebelum lomba berlangsung. Gue bacain ya peraturannya. Yang pertama ya kita nggak boleh curang pada saat berlomba, tidak boleh menggunakan bakar-bakaran seperti kemenyan, wangi-wangian yang mengundang hal-hal gaib. Terus tidak boleh menggunakan gangguan-gangguan gaib ataupun hal-hal yang tidak bisa kelihatan dan hasilnya dapat memperkecoh nilai. Terus intinya ya gue lupa lah, ada intinya ada 10 peraturan yang gue bacakan pada saat pembukaan itu. Oke lah, setelah pembacaan
Akhirnya kita berkumpul nih para juri, meeting di ruang meeting panitia untuk dibagi-bagi apa namanya sesi-sesinya untuk juri-jurinya. Oke, gue meeting, terus apa namanya di sini masih biasa aja meeting segala macam, terus habis itu langsung lah kita ke panggung tersebut. Jadi bentukannya itu bukan panggung sih ya, karena itu ada di dalam gor, tapi berbentuk ini matras, tapi dikasih kayak panggung sedikit, cuman intinya nggak berbentuk panggung, cuman dibikin kotak tapi agak sedikit tinggi biar fungsinya orang bisa ngelihat di kiri di kanannya, dan posisinya itu lebih tinggi daripada juri si panggungnya ini. Oke lah, udah tuh peserta pertama dipanggil segala macamnya masih normal, terus gue juga nilai si peserta ini juga masih normal berjalan, terus beberapa peserta juga masih berjalan normal. Itu berjalan normal kira-kira sampai jam 12 siang. Pada saat setelah mau sholat dan selesai makan siang, gue kan ngeliat nih semua teman-teman juri udah pada istirahat, gue doang yang masih stay di bangku juri tersebut, karena gue masih ngerekap nilai kan, karena beberapa peserta ada yang belum gue rekap nilainya kayak gitu. Gue masih rekap nilai. Terus selanjutnya gue melihat, karena setelah break makan siang itu ada peserta dari Jawa Timur. Nah ini gue ngelihat ada salah satu peserta dan kontingennya, intinya kontingen Jawa Timur ini melakukan kecurangan. Yang gue lihat melakukan kecurangan, dan yang intinya melanggar peraturan yang udah disepakati pada saat sebelum pertandingan. Oke lah, di sini gue ngelihat yang pertama, yang gue lihat si orangnya ini, si kontingennya ini ngebakar wangi-wangian, seperti gue nggak ngerti ini wangi buhur atau wangi menyan. Intinya di dalam perlombaan ini tidak boleh melakukan bakar-bakaran atau membakar sesuatu yang menimbulkan efek orang-orang yang tidak terlihat itu mampir ke area perlombaan tersebut atau membantu memperlancar gerak si atlet pesilatnya ini. Gue ngeliat nih di bagian gendangnya dan di bagian gongnya itu sedang dibakar wangi-wangian. Pada saat gue ngeliat nih ada yang bakar wangi-wangian si dari kontingen Jawa Timur tersebut, gue turun dong dari bangku tersebut. Gue bangun dan gue turun. Yang tadinya gue ingin ngecek ke panggung tersebut, gue kira itu ngebakarnya di panggung, soalnya wanginya itu dari depan. Terus gue lihat di area sekitar nggak ada. Akhirnya gue bangun dari bangku, terus gue turun, gue ke bawah tuh ke ke area tempat musik. Gue muter. Nah, pada saat gue ngeliat di tempat area musik itu, karena setiap kontingen itu wajib banget bawa tukang musiknya sendiri, tapi alatnya udah disediakan kayak gitu. Oke lah, kita ngeliat nih si orang ini nih yang lagi bakar-bakar ini. Gue pergokin kan, gue bilang sama si bapak ini, "Pak, maaf banget, saya juri, terus kebetulan kan tadi saya ya yang ngebacain peraturan segala macam pada sebelum bermulai. Nah ini termasuk salah satu peraturan yang dilanggar sama bapak kayak gitu, dan ini harusnya nggak boleh Pak gitu. Saya izin matikan ya gitu." Oke, si bapak ini nurut nih gitu kan. Oke, matiin aja bang gitu kan, matiin aja bang. Oke, gue matiin nih si wangi-wangian ini, gue bawa kan, gue matiin, gue siram pakai air, terus udah dong. Oke, berjalan biasa aja nih. Terus gue makan siang, terus baru gue sholat. Biasa gue gitu, gue makan dulu baru sholat kayak gitu. Gue makan sebentar, terus habis itu gue sholat zuhur. Gue buka lah pakai pakaian silat gue segala macem. Gue buka, gue taruh di ruang ganti juri segala macem, tempat berkumpul juri. Gue taruh kan di situ semuanya nih, gue taruh nih. Oke, gue sholat tuh di deket musola di situ di bawah. Gue sholat. Pada saat gue mau sholat, gue mau takbir kan, Allahu Akbar. Nah di sini di belakang kuping gue itu panas banget gitu.
panas banget gue ngerasain pada saat gue mau takbir. Allahu Akbar kan, gue takbir terus panas banget. Terus ya udah gue fokus sholat. Selesai gue sholat, gue zikiran, dan kebetulan pada saat gue menjadi juri itu mata gue masih tajam banget dengan hal-hal yang seperti itu, dan semua indera gue masih tajam banget tentang hal-hal yang gaib itu, kayak gitu. Gue zikir lah, akhirnya gue cari tahu dari zikiran segala macam. Pada saat gue mau cari tahu, nah pengumuman nih udah mulai nih gitu, untuk para dewan juri silakan naik ke dan mengisi kursi jurinya masing-masing gitu. Oke lah, gue tahan zikiran gue, terus gue pakai baju lagi, terus si teman-teman juri ini udah pada naik nih ke kursi jurinya masing-masing, duduk kayak gitu. Oke, gue duduk juga. Nah, dipanggilin lah peserta selanjutnya oleh panitia ini, Nah, ini dari peserta Jawa Timur. Oke lah, set pada saat naik. Di sini gue udah ngelihat si peserta ini samar-samar mukanya. Gue ngelihat si satu atlet ini ngelihat seperti kakek-kakek pakai belangkon dan sedikit berkumis, sedangkan si atlet ini kumisnya itu cuman kumis kumis bikinan yang pakai alis gitu loh, yang digambar, kumis gambaran. Tapi di mata gue ngelihat si satu sosok kakek-kakek yang ada di tubuh atlet ini. Gue ngelihat nih, terus gue tanya ke satu juri yang di samping gue bilang, Mas, ini beneran dia yang mau tampil gitu? Mas ngelihat ada 2 orang nggak gitu? Oh, nggak ada bang gitu. Nggak ngeliat. Dipakailah kacamatanya, ada dipakai. Oh enggak gitu, nggak ada gitu. Oh, oke. Berarti pikiran gue nih, mata gue aja nih yang terlalu ini banget nih sugesti lah gitu kan. Pikiran gue gara-gara ngelihat si menyan itu kan, ataupun wangi-wangian itu intinya. Oke. Lanjut nih, dia tampil segala macem. Terus pada saat dia mau tampil kan tepuk tangan banyak banget. Terus di sini kayaknya pendukung dia itu membuat kekacauan. Akhirnya tidak fokus nih kami berempat nih menjadi juri. Nggak fokus, terus sempat diberhentikan pertunjukannya ini di tengah jalan karena pendukungnya ini mencoba untuk mempengaruhi kita semua pada saat tampil tersebut. Oke lah, diberhentiin ya sama salah satu juri nih. Dia bilang berhenti, dia dia ngulurin tangan ke atas, dia bilang tolong diberhentiin dulu gitu. Semua berhenti. Terus dia ngomong lah, tolong jangan ganggu segala macam, intinya jangan memperlambat perlombaan ini segala macam gitu. Intinya bla 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 lah, dia ngomong gitu. Terus pertandingan ini dimulai. Tapi si atletnya ini disuruh tampil ulang. Nah, di sini si pelatihnya ini nggak terima karena menurut dia ini nggak fair, nggak adil gitu. Kok dia harus diulang, kenapa nggak diterusin gitu kan? Dan sedangkan menurut kita para juri itu kalau diterusin itu akan menjadi susah untuk atletnya untuk mulai kembali kayak gitu kan, untuk merangkai gerakannya gitu. Dan sedangkan kita berhenti gara-gara pendukung dia dan mereka lah yang mengganggu gitu kan. Akhirnya kita berhentikan di pertengahan jalan gitu kan. Oke, itu dimulai kembali. Pada saat mau dimulai kembali, si pelatihnya ini ngecipratin air aqua ke kita semua gitu. Dia dari jauh dilemparin nih air aqua ke kita, dilemparin gitu. Terus suasana kan jadi kacau kan. Nah, ditepis lah sama satu juri ditepis lah kan. Terus dia bilang diberhentiin lagi nih pertandingannya nih, perlombaannya nih. Berhenti dengan terpaksa si peserta ini kita diskualifikasi gitu untuk kategori tunggal putra dan akan digantikan oleh ganda putri, dibilang kayak gitu, dari Jawa Timur juga, dibilang kayak gitu. Oke, terus itu turun. Nah, di sini gue menjadi deg-degan kan. Wah, kata gue, ini bahaya ini kalau sampai nanti ribut segala macam kan. Itu kan mereka dari Jawa Timur, tau lah orang-orang Jawa Timur gitu kan.
Di sini gue mencari keributan segala macem dan nggak mau adanya gangguan-gangguan di luar dari setelah inilah perlombaan ini gitu. Oke, naiklah peserta yang lain dari daerah yang lain. Oke, segala macam lancar kembali. Terus pada saat selesai perlombaan itu di satu hari, kita masih nginep nih di daerah di dekat di gor tersebut karena ada penginapan nggak jauh dari gor tersebut, di depannya banget. Nah, itu kita nginep di depan gitu kan. Di penginapan gitu. Oke, kita nyampe ke penginapan, terus habis nyampe di penginapan. Nah, penasarannya yang bikin otak gue nggak bisa berpikir itu kok ini orang bisa berubah wajahnya seperti kakek-kakek kayak gitu. Gue nggak ngerti nih apakah bukan dia yang main jurusnya atau segala macem gitu. Dan di sini masih gue simpen jawabannya kan, belum ada evaluasi wasit juri kayak gitu kan. Gue simpen nih. Terus di malam itu gue mau menemenin temen gue ini karena besoknya itu dia yang jadi juri kan, jadi gantian gitu kan. Besoknya dia yang jadi juri, gue malamnya itu gue nemenin ke gor tersebut untuk ngambil chargeran yang ketinggalan di ruang panitia kayak gitulah. Nah, gue masuk lah nih malam-malam ke situ. Di situ cuma ada panitia dan ada beberapa peserta kayak gitu. Terus gue masih ngeliat nih ada si pelatihnya ini yang dari Jawa Timur ini. Gue masih ngeliat si pelatihnya ini ngeliat gue sedikit nggak terima karena ulah temen-temen juri juga yang akhirnya membuat kekacauan kan. Kayak gitu. Si pelatih ini nggak terima ngeliat gue. Terus ngeliat gue dia bilang, "Mas, hati-hati ya," gitu. Kita akan perpanjang ini kayak gitu. Loh, gue kaget, gue bilang, "Pak, mohon maaf, itu udah menjadi satu kesatuan dari peraturan yang terpaksa banget kami harus berhentikan tadi," seperti itu. Gue dijelasin segala macam gitu. Si pelatih ini masih tetap kekeh, sedangkan kontingennya itu dia besok masih ada lomba gitu, nggak cuma dia doang gitu. Gue nggak ngerti kenapa sampai si orang ini diistimewakan gitu kayak gitu. Nah, oke lah, tampil segala macam. Terus gue ngeliat nih ada kecurangan lagi dari si orang Jawa Timur ini nih, ada kecurangan lagi kan. Karena gue nggak jadi juri, gue ngeliat di pinggir panggung dong, gue ngeliatin. Terus gue mencoba jalan-jalan di pinggir-pinggiran panggung, dan ternyata si orang Jawa Timur ini menaruh satu benda di kolong panggung yang udah di set untuk yang kemarin untuk si para atlet itu melakukan pementasan. Dimasukin lah di kolong itu ada satu benda yang gue ngelihat bendanya itu seperti benda boneka voodoo di kolong tersebut. Dan gue ngelihat ada satu sesajen yang ditaruh di dekat ruang ganti wasit dan juri kayak gitu. Gue ngeliatnya satu sesajen yang ditaruh di kotak kecil, tapi sesajen kecil ya, nggak banyak banget. Itu ada bunga, ada kembang kantil, ada bunga 7 warna ya gitu, 7 rupa bunganya. Terus ada kembang kantil, terus ada telur ayam, terus sama ada satu bakaran inian kayak semacam buhur gitu tapi belum dibakar, masih ditaruh di dekat ruang pengganti wasit dan juri, ditaruh di situ. Dan yang lebih kagetnya, gue ngelihat pada saat gue buka di kotak itu ada nama-nama wasit juri. Wah, kata gue ambil dong, gue cari nih, gue buka, wah kok ada nama gue, ada nama teman-teman juri yang lain nih kayak gitu. Terus gue simpen, gue coba bilang panitia, Pak, Kak, Mas, Mbak, ini ada kotak ini, terus gue nemuin ada satu nama-nama, ini maksudnya apa ya gitu kan. Oh, semua panitia panik dan dia bilang, "Oh, saya nggak tahu bang, saya nggak tahu mas, saya nggak tahu kak," dia bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya di situ gue simpen lah nama-nama ini. Terus pas selesai break gue kasih tahu ke si teman-teman juri ini,
teman-teman sorry aku mau nginfoin tadi aku nemuin ini di depan kotak itu, tidak ada sesajen itu. Iya gue ngeliat sesajennya, cuman gue nggak ngeliat ada nama-namanya ini Pi. Dia bilang ada satu juri yang ngomong kayak gitu, coba boleh lihat nggak namanya, pas dibuka ada nama kita. Terus mereka semua panik, apalagi gue yang nemuin pertama kali kayak gitu. Terus habis itu wah kata gue ini gimana nih gitu kan. Terus masih disimpan nih nama-namanya ini, masih gue simpan. Terus apa namanya, di teman-teman juri bilang ya udah nanti kita bahas di setelah pertandingan ini aja, setelah perlombaan di sore hari gitu kan. Oke, gue simpen dong. Terus apa namanya, si sesajen itu juga udah dibuang sama panitia kayak gitu. Terus pada saat si sesajen itu dibuang, ada salah satu orang yang dari kelompok mereka itu nyariin, selalu mondar-mandir di depan ruang juri. Selalu mondar-mandir karena kan gue udah nggak jadi juri ya, gue ngeliatin tuh kan, gue ngeliatin di area luar segala macem gitu kan. Udah mulai ada yang aneh soalnya gitu. Bener aja tuh si orang itu mondar-mandir nyariin kan. Terus abis itu apa namanya, gue diemin aja kan, terus gue ke arah panggung lagi tuh, ke dalam gue ngeliat kan, gue ngeliat. Terus pada saat gue mau ngelangkah ke area dekat juri itu, gue ngelangkahin ada satu air yang dicipratin di depan area juri itu. Nah itu gue kirain air aqua cuy, gue langkahin nih, gue langkahin, oh nggak kenapa-napa, cuman bedanya itu kayak ada setruman gitu loh, kayak ada sentuhan kesetrum gitu, kayak ada kabel yang kebuka terus kayak ser gitu di kaki gue kayak gitu. Nah terus gue bilang wah kenapa nih, kesemutan kali ya kaki gue. Oke lah, gue nonton tuh di dekat juri, di teman-teman gue itu. Terus selesai pertandingan teman-teman gue lewatlah satu-satu ke air tersebut, langkahin tuh semuanya. Terus pada saat apa namanya, beberapa hari setelah si apa namanya pertandingan ini, kita kan dikumpulkan kembali kan untuk evaluasi. Nah untuk evaluasi wasit juri segala macem gitu, dikumpulin tuh beberapa hari karena apa namanya di hari ketiga itu berjalan dengan normal segala macam. Terus yang menang itu bukan dari orang Jawa Timur, dan si orang Jawa Timur ini pada saat di hari ketiga itu merasa nggak terima gitu dengan hasil keputusan kayak gitu si jurinya. Dengan ya teman-teman gue lah, intinya gue cuman di juri itu cuman di hari pertama gitu kan, di sisanya itu temen gue di hari ketiga kayak gitu. Karena di hari kedua ketiga itu gue ngurusin di bagian lain juga, jadi ya apa namanya, gue nge-backup teman-teman kayak gitu. Terus udah setelah beberapa hari dikumpulin untuk evaluasi juri, gue datang nih ke apa namanya, ke Dispora di salah satu apa daerah Karawang gitu kan. Kita dari Jakarta kita berangkat lagi kayak gitu. Gue ke daerah Dispora tuh, ke gedung Dispora di daerah Karawang. Itu kita datang semua apa namanya dengan ya apa namanya pemerintah masing-masing ya, dengan apa namanya orang-orang pemerintahan juga, kita evaluasi segala macam. Terus yang gue bikin kaget apa namanya, gue kira kaki gue doang yang ngerasain gatel dan sampai dibalut perban. Nah gue datang gue turun mobil sama temen gue juga apa namanya diperban sama-sama kakinya nih kayak gitu. Gue kirain dia kenapa kan, gue nggak nanya gitu, cuma dibilang jatuh gitu, dia bilang gitu pas gue tanya pas di Jakarta tuh. Oke lah, gue turun dari situ dan semua letak lukanya itu sama di kaki kiri kayak gitu. Jadi letak lukanya sama di kaki kiri. Gue nggak ngerti kenapa bisa samaan. Terus akhirnya gue nanya iseng kan, pada saat kita dikumpulin gue nanya iseng, lah ini kaki diperban semua di sebelah kiri gitu, bisa samaan gini. Terus si satu juri ini dia bilang iya mentang-mentang kita jadi juri kita samaan semua ya dapatnya kayak gitu, impas nih kayaknya, dia bilang kayak gitu. Terus gue tanya dong ke teman-teman gitu, terus kenapa kakinya gatal ya gitu, ngerasain gatal nggak? Iya. Terus dibukalah apa namanya
lukanya sama satu juri ini yang dari daerah Jawa Barat nih. Dibukalah kakinya, set, kaki dia dibuka, ditunjukin lukanya. Terus gue ngeliat, lah kok lukanya sama kayak kaki gua. Pas gue lihat ya, terus gue buka lagi nih kaki gue, terus gue buka nih, sorry ya mas, pak, mbak, gue buka nih kaki, set, kayak gitu. Nanti gue tampilin bentuk, nih lukanya masih ada, nanti gue tampilin. Jadi agak berbentuk kotak gitu, luka di daerah kakinya, kayak gitu. Terus gue buka lah, sama, dan semua motifnya itu sama nih, bentuk lukanya, terus areanya gitu. Terus akhirnya gue tanya lagi, kita kena salah di mana ya? Terus ada satu panitia yang ngomong, dia orang ngerti lah, dia bilang, kalian ngelangkahin air nggak, atau ngelangkahin tanah ataupun media yang bikin kaki kalian kayak gini? Terus temen gue bilang, dan gue bilang, semuanya bilang. Dia bilang, iya, soalnya pada saat kita di hari kedua itu ada air di belakang juri itu. Nah akhirnya kita ngelangkah kan, kita kira semua itu air biasa kayak gitu, air aqua lah. Akhirnya kita langkahin. Terus si panitia ini bilang, nah itu adalah medianya, kayak gitu. Terus ditanya, Mas Alpi kan itu ya bisa ngelihat ataupun bisa ngerasain ya, ada rasanya nggak pada saat pertama kali? Gue cerita lah, gue bilang, iya, pada saat gue mau ngelangkah itu kaki gue ngerasain ini, Pak, Bang, ada struman-struman gitu. Nah gue kira kaki gue kan kram kayak gitu. Oh gitu. Terus si juri yang satu bilang, kok kenapa nggak kasih tahu Bang Alfi gitu. Terus aku bilang, nggak semuanya bisa dimasukin tentang hal gaib. Aku nanti kalau ngasih tahu ke kalian semua dikiranya gimana gitu kan. Ya udah dong, obrolannya ditutup tuh di hari itu. Terus balik lah. Pas balik, besokannya kaki gue kram dan gatel banget. Terus gue bilang lah sama Wak gue bilang nih, Wak, kaki Alpi nggak bisa gerak, sama gatal sama kram, coba dilihat gitu. Naiklah ke kamar gue gitu kan. Nah itu ibu gue yang ngomongin ke Wak gue, karena gue nggak bisa turun kan dari kamar gitu, kayak gitu. Terus udah naik nih Wak gue ke kamar, terus dicek kan, dibuka perbannya. Terus pada saat mau dibuka sama Wak gue, nah itu bau telur busuk di kaki gue. Terus sekamar itu bau banget pada saat dibuka. Padahal jelas-jelas sebelum Wak gue naik itu aroma kamar gue masih pakai minyak wangi dan segala macam. Nah pada saat pas dibuka koreng gue, itu bau telur busuk kayak gitu. Dan ada sedikit wangi-wangian, seperti wangi-wangi yang susah dijelaskan lah intinya. Ini bau yang nggak bisa, wangi tapi bau gimana sih, nggak bisa dijelaskan intinya. Dibuka lah kayak gitu. Terus pada saat dibuka, Wak gue cuma bilang, terus dipegang kan kaki gue, diginiin kayak gitu, dipegang kaki ini, terus diangkat kaki gue. Terus pada saat diangkat, ibu gue turun ke bawah karena disuruh untuk ngambil air dan isinya garam gitu, dilarutin. Pas naik dilarut itu di bak gitu, di kayak baki gitulah intinya, baskom. Ditaruh lah, sebelum ditaruh dibacain sama Wak gue, dibilang kayak gitu. Dia bilang ada satu mantra, pokoknya yang gue ingat cuman ada bilang, bila penyakit datang dari barat pulangkan ke barat, bila penyakit datang dari timur pulangkan ke timur. Terus baca selawat Nabi, terus ayat kursi, surat Al-Baqarah, terus ditiupin ke kaki gue. Pada saat ditiupin gue ngerasain itu adem banget dan hilang gatalnya seketika pada saat ditiupin. Dan pada saat Wak gue setelah baca itu, pada saat dicelemin ke air, nah itu tiba-tiba airnya berubah menjadi warna merah, sedangkan itu airnya warna putih. Dan jelas-jelas luka gue nggak ada darahnya sama sekali. Pas dicelemin ke air, set, itu airnya berubah warna merah. Dan
Pada saat ditaikan lagi ke kaki gue, tiba-tiba luka gue udah kering, udah nggak becek lagi, udah kering dan udah nggak ada bau-bauan lagi. Dan begitulah cerita gue pada saat gue mengalami kejadian aneh pada saat menjadi juri di salah satu festival seni tradisional pencaksilat gitu. Kalau teman-teman punya cerita, silakan kirim melalui DM Instagram kami. Nanti akan kami bacakan seperti ini. Terima kasih.